Halo sahabat Koperjas di seluruh Indonesia, ayah dan bunda di seluruh Indonesia, dan pecinta anak di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa anak-anak saat ini adalah anak-anak yang jauh berbeda dari masa kita dulu. Nah, untuk itulah kita perlu memahami anak kita. Bagaimana memahami anak kita? Apa kuncinya? Dan harus seperti apa kita selaku orang tua? Simak uraian saya. Ayah bunda di seluruh tanah air, ya. Memahami anak memang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita mengakui memahami anak adalah hal yang sulit. Perlu latihan, perlu pengalaman, ya, dan yang pasti perlu pemikiran ataupun ilmu. Untuk memahami anak-anak kita orang tua harus sadar bahwasanya anak-anak kita adalah bukan kita. Kita sering ingin ya anak-anak kita menjadi apa menurut sesuai ke kita, ya. Anak-anak kita pengen kita olah seperti yang kita rasakan dulu. Sehingga kita lupa bahwasanya anak-anak kita adalah anak dan bukan kita. Itu yang terpenting. Untuk memahami anak-anak kita, orang tua zaman sekarang, ya, calon orang tua zaman sekarang harus mengerti dan tidak boleh tulalit, ya. 3 kata kuncinya. Orang tua sekarang tidak boleh tulalit. Apa itu tulalit? Ya. Yang pertama, orang tua tidak boleh tukang marah-marah. Hei, nak, kamu kok lupa nyapu nggak bersihin? Hei, nak, itu kamarmu kotor. Nak, ya, 1 kali teriakan menurut penelitian telah menghancurkan, ya, membombardir otak anak-anak kita. 1 kali teriakan telah menghancurkan ribuan sel. Ingat, ribuan sel telah kita bunuh, ya, sel otak anak-anak kita melalui marah kita, melalui emosional kita yang berlebihan. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah la. Apa itu la? Ya. Kita orang tua tidak boleh lalai dan abai, ya. Kesibukan kita sebagai orang tua dalam pekerjaan, dalam mengurusi rumah tangga, mengurusi rumah, mengurusi dapur, tidak boleh melalaikan anak kita. Makanan mereka harus bergizi, pendidikan mereka harus baik, mengajari mereka agama harus baik, dan lain sebagainya. Kalau kita lengah, ingat, masa-masa gold, ya, masa-masa usia emas mereka akan terlewati begitu saja. Sementara kalau masa-masa emas tidak dirawat, anak-anak kita akan menjadi anak yang sungguh terlampau sayang masa depannya. Apa yang dialami mereka di masa kecil akan membekas sampai dewasa. Contohnya misalkan kasus perceraian. Ketika ada kasus perceraian, ya, menimpa orang tua kita, anak-anak kita lah korbannya. Anak-anak kita lah yang menjadi beban, ya, yang terbebani oleh masa lalu mereka. Itu timbul karena masa kecil mereka, masa gold usia emas mereka dikotori atau dirusak oleh peristiwa yang diakibatkan oleh kita selaku orang tua yang lalai dan abai terhadap anak kita. Jadi ya, kita tidak boleh tukang marah-marah. Yang kedua, kita tidak boleh lalai dan abai. Dan yang terakhir adalah lit, ya. Apa itu lit? Kita selaku orang tua tidak boleh terlampau pelit. Terlampau pelit dalam hal apa? Memuji anak-anak kita, ya.
Anak-anak kita pintar menggambar, anak-anak kita pintar menulis walaupun masih coret-coret. Berilah mereka pujian. Wah nak, kamu bagus sekali gambarannya, hebat sekali, top sekali suaramu ya, actionmu luar biasa, pakaianmu luar biasa, kamu cantik sekali dan sebagainya. Itu pujian yang diberikan kepada anak-anak kita. Kita harus sering memuji mereka, karena dengan memuji mereka, kita mengapresiasi mereka, menghargai usaha mereka. Ya, mereka bisa menumpuk kayu dalam 3 tumpukan, mereka bisa menata batu bata dari kayu 5 tumpukan. Itu kita apresiasi dengan pujian. Kalau orang tua jarang memuji, maka anak-anak kita tidak pernah merasakan dihargai, tidak pernah merasakan dihormati, tidak pernah merasakan bagaimana enaknya ya diapresiasi, bagaimana enaknya dipuji dan dihargai karya mereka. Sekali lagi, orang tua harus rajin-rajin memuji dan mengapresiasi. Cara kita mengapresiasi misalnya dengan memberi hadiah, dengan memberikan iming-iming ya, supaya anak kita tambah rajin, tambah pintar, tambah semangat belajarnya, tambah keren ya penampilannya dan lain sebagainya. Nah, ingat, orang tua sekarang ya dan calon orang tua sekarang tidak boleh tulalit. Kalau kita tulalit, sekali lagi anak yang jadi korbannya. Bukankah kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang rusak psikisnya di masa depan, rusak pikirannya di masa depan, rusak mentalnya di masa depan? Sekali lagi, itulah ya cara agar kita memahami anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan calon-calon orang tua di seluruh tanah air, terima kasih ya. Kembali lagi di serial bersama Koperjas.